pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan tentang orang yang ingin menjadi lebih baik. Orang yang ingin menjadi lebih baik. Saya tahu bahwa tidak ada orang yang tetap bertahan dalam kehidupannya yang biasa-biasa saja. Pasti semua memiliki kerinduan supaya menjadi lebih baik. Ada peningkatan, ada kemajuan, ada terobosan-terobosan baru yang bisa diciptakan, yang memberikan kemajuan, yang bisa memberikan satu kemenangan. Haleluya. Jadi untuk itu saudara, harus kita mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau saya mau tanya kepada saudara, kalau ingin menjadi orang yang lebih baik, apa yang mau saudara lakukan? Apa yang saudara mau lakukan? Tinggal diam, tenang saja, santai saja, tinggal di zona nyaman kita, dalam kehidupan kita yang begitu adanya. Lalu kita katakan, mungkin inilah takdirku, kayak kata orang-orang di luar sana. Mungkin inilah nasibku. Ya udah, berserah saja seperti itu. Itu namanya saudaraku, orang yang menyerah. Jangan menyerah. Bukan nasib, bukan takdir yang mengatur hidup kita, tetapi kita yang mengatur nasib dan yang mengubah nasib dan takdir kita. Haleluya. Takdir yang tidak dapat diubah hanya satu. Apa yang kita mengerti saudara? Kematian. Karena itu sudah Tuhan tetapkan. Manusia mati satu kali dan kemudian dihakimi. Itu nggak bisa diubah. Karena itu sudah Tuhan tetapkan. Namun orang yang berdosa masih bisa diubah. Orang yang mengalami keterpurukan masih bisa berubah. Haleluya. Ngerti saudara? Yang berdosa masih bisa diampuni, masih bisa mengalami kasih kemurahan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini usaha. Berusahalah untuk bisa diampuni. Berusahalah kalau kita mengalami keterpurukan. Jangan diam dalam keterpurukan kita. Berusahalah untuk bisa mengalami pemulihan. Bukankah Tuhan telah mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Lalu kita berkata, beban beratku ini udah memang seperti itu. Percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diberkati. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang ya, untuk memberi hidup, berkat dan kelimpahan. Di mana tertulis Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang. Siapa itu pencuri? Iblis. Hanya membunuh, membinasakan, mengacaukan, merusakkan. Tetapi Yesus datang memberi hidup, memberi sukacita, memberi kelimpahan. Berarti kalau kita tahu siapa kuncinya yang bisa memberi kelimpahan, itulah usaha kita untuk mau mendapatkannya, untuk mau menemukannya, sehingga kita bisa memperoleh. Haleluya. Saya tahu semua kita tidak dilahirkan ya dengan sempurna. Ada orang yang lahir sempurna di sini? Tidak. Semua serba kekurangan. Nggak ada yang bawa dompet penuh dengan uang pada awalnya. Nggak ada yang pakai mobil. Nggak ada ketika datang. Haleluya. Tetapi semua dalam kekurangan. Tetapi oleh proses kehidupan tergantung usaha setiap masing-masing orang. Tetapi Tuhan telah menjanjikan itu. Aku datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Jadi itulah, maka jangan diam di dalam kehidupan biasa-biasa. Jangan. Amin, saudaraku. Iya. Jangan katakan bahwa aku seperti ini yang aku mampu. Jangan. Kenapa kita selalu tertinggal, saudara, dengan negara luar? Sementara orang mengolah 1 hektar sawah udah bisa hanya dalam hitungan jam, udah alat-alat menanamnya, alat-alat mengoperasikannya cepat.
Karena mereka memiliki sesuatu pikiran untuk maju, berusaha untuk maju. Biasanya orang yang mengalami keterpurukan pasti punya ide. Itulah orang yang apa? Ya, punya ide bagaimana untuk mengentengkan, memajukan. Nah, banyak orang yang nggak bisa meraih seperti itu karena apa? Karena bertahan. Haleluya. Bertahan dalam posisi biasa-biasa saja. Karena kalau kita berpikir saudara yang kasih betul juga lagu ke-10 bahwa bumi Indonesia ini bumi yang sangat subur. Haleluya. Bagaimana dalam gubahan lagunya? Tongkat kayu bisa jadi tanaman. Kenapa tidak? Betul juga. Lemparkan saja batang ubi bisa tumbuh memberi buah. Nah, segala apapun juga saudaraku yang kasih tumbuh memberi hasil yang baik. Ada batang karet, ada batang sawit. Lalu pengolahannya di mana? Ke luar negeri. Nah, kan begitu ya saudara. Kadang orang kampung beli sayur yang datang dari bawah, jual sayur, padahal bisa dia tanam sedikit-sedikit lah, taruh dalam pot kunyit, taruh dalam pot, kita 2 pot kunyit, 2 pot jahe, 2 pot terong, misalnya. Kurasa udah cukup, bisa lah memadai ya untuk nggak mengharapkan data dari. Tapi kadang-kadang nggak terpikir sampai ke situ, Kenapa? Karena ini tadi mau santai aja, ya udah gini-gini aja lah. Biasa nanti kalau lewat tukang ikan, bawa terong, bawa kacang panjang. Padahal bisa kita tanam sebenarnya. Nah ini saudara, keindahan alam Indonesia ini. Ada negara-negara saudara kasih, kalau dikatakan musim kering, musim salju, musim gugur, sepanjang mata kita memandang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, semua halus. Haleluya. Ngerti saudara apa yang saya maksud? Tapi kok mereka bisa maju ya? Kenapa? Karena justru dalam hal seperti apa yang mereka alami, keterpurukan yang mereka alami, mereka memunculkan satu ide. Mereka minta hikmat dan kebijakan daripada Tuhan. Tuhan, bagaimana kami menghadapi hidup yang seperti ini? Jadi artinya jangan tinggal diam, berusaha. Haleluya. Ini di dalam hal kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan rohani bagaimana? Ada orang Kristen yang seperti itu aja, nggak ada pertumbuhan, nggak tahu baca firman. Kalau ditanya agama Kristen, tahu gereja apa? Gereja A, gereja B, tahu. Tetapi namun bagaimana hidup di dalam Tuhan itu kadang nggak ngerti saudara. Kenapa? Karena ini hanya menjadi orang yang beragama. Agama beda dengan orang yang bersekutu kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan bukan hanya sebagai orang beragama. Itu maka sering dia sindir itu orang Farisi dan orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Karena apa? Mereka beragama tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Beda. Yang membuat kita masuk surga, yang membuat kita terkabul apa yang kita inginkan dan kita rindukan masuk surga, yang melakukan kehendak Tuhan. Pada hari terakhir kata firman Tuhan, banyak orang menyebut-nyebut namaku, mengusir setan dalam namaku, mengatakan aku sudah melakukan ini, melakukan itu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, karena aku hanya mengenal mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini yang perlu. Sudahkah kita melakukan ini? Itu untuk melakukan itu
disebut usaha. Berarti tidak ada yang tinggal diam, tidak perlu tinggal diam, tetap bertahan dalam kebiasaan-kebiasaan sebagai orang beragama saja. Harus ada usaha untuk menggali dan menggali lebih dalam lagi kehendak Tuhan untuk kita perbuat, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita inginkan dan kita rindukan itu terkabul dan tercapai, semakin diberkati. Kelimpahan yang Tuhan telah janjikan itu jadi milik saya, jadi milik saudara, jadi milik semua kita. Haleluya. Mari kita baca di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Ya, ayat 6 dulu. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, tujuan kita mendapatkan pengampunan dengan limpahnya. Tetapi ada poin-poin yang harus kita perlu respon. Ya. Yang pertama, carilah Tuhan. Anak-anak Tuhan itu ya, bukan hanya sekedar beragama, tetapi tujuan adalah mencari Tuhan. Haleluya. Mencari Tuhan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, wah, enaklah kita. Hebatlah kita. Kalau sudah Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada di dalam kita, mintalah apa saja yang kau minta akan diberikan kepada. Masalahnya sekarang kadang-kadang kita tak ada di dalam Tuhan dan Tuhan tidak ada di dalam kita. Akulah pokok anggur. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Yang tinggal di dalam aku akan kubersihkan. Nah, dia bersihkan itu, saudara yang kasih, memang waktu dia melakukan proses pembersihan itu memang agak sakit, bertentangan dengan kehidupan kita. Kenapa tidak? Bayangkan saja kalau saudara punya pohon jeruk, ya, ini dalam kita kan diumpamakan pohon anggur. Tapi saya sampaikan pohon jeruk karena ini yang umum kita nampak di sini. Pohon anggur kan lain-lain daerah saudara bisa tumbuh. Tetapi kalau jeruk ini di mana-mana pun bisa tumbuh. Nah, bayangkan dahan-dahan yang tidak berfungsi itu, kalau pemilik pokok jeruk itu dia potong itu dahan-dahan itu, andaikan dia bisa berbicara, maka dia pasti berkata, aduh sakit sekali, udahlah biarkan aja pohon dahanku itu yang tidak berbuah itu biarkan aja di situ. Tetapi apa yang kata pemilik kebun? Kalau mungkin dia bisa menjawab, dan maka dia katakan, ya, iya, kubersihkan ini supaya kamu lebih baik, lebih sehat, bahkan lebih banyak menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, saya yakin pasti saudara akan lakukan seperti ini. Kalau ada pohon lekang tidak berfungsi lagi, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara potong. Supaya apa? Yang subur itu sehat, berfungsi, mengonsumsi zat yang datang dari pokok. Begitu juga kita di dalam Tuhan itu. Jadi aku akan membersihkan kamu supaya kamu lebih banyak lagi menghasilkan buah. Jadi kadang-kadang kita perlu mengalami proses pembersihan, dibersihkan, dikikis apa yang tidak patut, apa yang tidak pas dalam kehidupan kita. Itulah artinya kenapa kita harus dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah pedang roh, alat pengikis, pemotong untuk kehidupan kita, membersihkan hidup kita, menyucikan hidup kita supaya lebih baik, menjadi lebih baik. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya. Kata Nabi Amos apa katanya? Nanti ada waktunya orang merasa lapar dan haus. Tetapi bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman, tetapi lapar dan haus karena firman Tuhan. Tidak ada lagi
kesempatan lagi orang untuk memberitakannya. Karena gejolak politik lah. Hubungan dengan Tuhan, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, cari Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan kita saudara kasih mati rohani, tidur rohani seperti khotbah minggu-minggu yang lalu, ya, sama seperti Eutikus ya. Orang sedang berkhotbah, Paulus sedang berkhotbah, dia banting tidur. Apa yang terjadi? Ya jatuhlah. Banyak orang yang jatuh imannya, jatuh percayanya. Karena apa? Tidur rohani. Tidak ada kerinduan untuk mau baca firman Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk menyanyikan lagu-lagu rohani. Tidak ada kerinduan untuk mau berdoa kepada Tuhan. Apalagi yang namanya penyembahan. Yang ada dalam dirinya, pribadinya hanya ocehan, sumut-sumut, tidak merasa puas dalam menjalani hidup ini. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Maka ini Tuhan, aku sudah menjadi pengikut Tuhan selama sekian tahun, hidup seperti ini aja. Karena apa? Tidak mau mengoreksi diri. Kenapa sempat terjadi seperti itu? Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan itu pasti menemukan Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu pasti diberkati. Orang yang merelakan dirinya dibersihkan itu, dikikis kekurangannya, keburukannya, ketidakbaikan yang ada dalam dirinya, pasti dipulihkan menjadi sehat. Tahu saudara kasih di usaha penerbitan media baca, media tulis, atau koran, atau majalah, ya saudara kasih. Saya juga pernah mencetak majalah. Apa yang harus saudara lakukan, saudara? Itu disediakan seseorang, bahkan mungkin kita sendiri, ya, untuk membaca ulang. Itu buku yang sudah kita cetak. Kenapa? Untuk mencari apa yang salah. Karena kalau kita biarkan yang salah tulis, salah kata-kata di dalam bacaan itu berpengaruh ke publik. Bisa publik terganggu, ya, menjadi viral, ya. Atau juga saudara ada kata-kata mungkin juga berpengaruh, ya, tidak disukai lagi. Karena apa? Sudah dicetak, udah gitu aja langsung dikirim ke pasaran, ke agen-agen untuk dibagi-bagikan. Apa yang terjadi? Nah, tetapi orang yang teliti itu, saudaraku, selalu mengoreksi apa yang telah dia lakukan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan. Begitulah dalam hidup ini. Amin. Ngerti saudara apa yang saya maksud? Seharusnya kita harus mengoreksi selalu. Oh, disinilah kekurangan saya. Disinilah kekurangan saya. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah saya. Tetapi kadang-kadang banyak orang ketika mengalami keterpurukan, yang disalahkan siapa? Salahkan Tuhan. Yang disalahkan, kalau pemuda-pemuda, masih muda-muda, anak-anak, orang tua. Bahkan ada yang berkeluarga, yang disalahkan siapa? Famili. Nggak usah lah kita mengkait-kaitkan siapa-siapa saja. Majukanlah hidup saudara, majukanlah hidup kita. Bagaimana saudara berkasih? Coba ikatkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Turuti saja, taati saja. Orang yang taat itu, saudara berkasih, adalah alat pernyataan kuasa dan mujizat Tuhan. Dan hanya orang-orang yang taat yang bisa mengalami mujizat Tuhan. Ketika kekurangan anggur di pesta Kana, lalu Ibu Maria bilang, mereka kekurangan anggur, apa yang harus lakukan? Wah, suruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan dengan air.
Lalu pelayan-pelayan itu mentaatinya. Ngisi tempat-tempat itu. Tidak banyak bicara. Mereka tidak banyak mengomentari dan berkata, yang kita perlukan ini kan anggur, kok disuruh ngisi air di tempayan. Mereka tidak seperti itu. Hanya mereka mentaati saja. Tuhan suruh mereka mengisi tempayan dengan air, mereka lakukan, dan setelah siap, kapan mujizat terjadi? Ketika mereka mentaatinya. Haleluya. Tetapi ketaatan itu bagi umat Tuhan, kebanyakan umat Tuhan tidak mau, enggan melakukannya. Karena banyak perhitungan, perbandingan. Nanti aku lakukan ini apalah untukku, kalau aku ikuti nanti apalah yang ku dapat, capek ini itu. Nah, taatilah firman Tuhan itu, mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan itu nyata. Jadi carilah Tuhan selama yang berkenan ditemui, berserulah kepada selama yang dekat. Ini pun yang pertama. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebagai memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, jadi meninggalkan segala jalan kita yang lama, rancangan-rancangan buruk yang ada di dalam pikiran kita, ubah mindset kita, cara pandang kita, cara berpikir kita. Janganlah seperti yang dulu-dulu, karena nanti kita tertinggal ya semakin jauh. Kalau kita baca di dalam ayat 8 dan ayat 9 seterusnya dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Karena setinggi langit dari bumi, demikianlah bedanya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu. Kan begitu ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Setiap rancangan manusia apapun itu, seindah apapun itu, tidak bakal bisa berhasil kalau Tuhan tidak merestuinya. Haleluya. Tidak bakal bisa terjadi. Tapi kalau rancangan Tuhan yang kita ikuti, walaupun sepertinya nampaknya bagi orang dunia sepele, apa yang dilakukan itu bagi yang sangat bermanfaat dan sangat mendatangkan ya faedah yang luar biasa. Hidup kita dari sehari ke sehari berubah ya, drastis. Tiba-tiba kita sendiri pun bisa terkejut dan berkata, aku kok bisa seperti ini ya? Aku kok bisa seperti ini? Dulunya aku seperti ini. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, selalu kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Ini, maka kita mengalami suatu kelimpahan. Nah, maka rancangan Tuhan itu yang terjadi bagi kita. Rancangan Tuhan itu apa? Damai dan sejahtera. Masa depan yang penuh amin. Saudara percaya? Amin. Saudara rindu itu? Haleluya. Saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini bisa diubahkan. Jadi jangan berkata, saya ini ya sudah nasib seperti ini, sudah takdir seperti ini. Tidak. Jangan ya berserah pada nasib, jangan berserah pada takdir. Ubahlah semuanya itu ya. Cara pandang seperti itu. Milikilah hati yang memandang kepada Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan, saudara akan diberkati. Rindukanlah Tuhan itu. Carilah dia sama seperti Zakheus mencari Tuhan ya. Dia kan orang pendek. Pernah dengar ceritanya saudara di dalam Lukas 19. Nah, karena dia pendeknya, ketika Yesus lewat ya depan rumahnya, di kampungnya dan mau turun ke Jericho, maka saudara orang kan berbondong-bondong mengikut dia. Nah, ini Zakheus melihatnya dan dia sudah dengar berita tentang Yesus ini. Zakheus ini bukan orang yang baik, bukan orang yang sempurna, paling dibenci masyarakat karena dia adalah tukang pungli, pemungut cukai.
yang suka korupsi, yang suka saudara menekan masyarakat. Jadi saudara yang kasih paling anti masyarakat kepadanya, dan dia dicap sebagai orang berdosa. Tetapi ada satu kelebihan. Kenapa dia dikatakan bahwa di rumah ini juga berkat Abraham turun? Karena apa? Ada satu inti yang terjadi yang telah Sakeus lakukan. Karena dia rindu bertemu dengan Yesus. Dan dia berusaha. Dia kan pendek. Bagaimana supaya dia bisa melihat Tuhan itu, mencari Tuhan itu, lalu dia memanjat pohon ara. Dan ketika dia ada di atas, Yesus kebetulan sampai di situ dan dia katakan, "Oh Sakeus, turunlah, aku mau menopang di rumahmu." Haleluya. Iya, aku mau singgah di rumahmu. Turunlah. Makanya Tuhan Yesus, disindir oleh masyarakat. Masa Yesus yang dikatakan luar biasa hebat kok singgah di rumah orang berdosa? Nah, malah Yesus memberkati rumah itu dan berkata, di rumah ini juga berkat Abraham turun baginya. Haleluya. Dan dosa-dosanya juga diampuni. Sama seperti ini saudara berkas. Ayat firman Tuhan yang kita dengarkan. Disitulah terjadi suatu perubahan ajaib. Hidup menjadi lebih baik ketika kita benar-benar memiliki, ingin usaha, melakukan usaha, ingin bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan meninggalkan rancangan kita, meninggalkan jalan hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Percayalah saudara, yang lebih baik akan terjadi. Berkat Tuhan, kelimpahan yang Tuhan jadikan itu menjadi nyata. Mujizat kuasa pertolongan Tuhan itu menjadi nyata. Kita tidak perlu mencari guru-guru si baso, dukun-dukun yang dikatakan di sana, oh hebat. Tidak perlu. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita kata, Tuhan ini aku dalam keadaan seperti ini, hanya Engkau Tuhan andalanku. Ketika kita sakit dan kita katakan, Engkau dokter di atas segala dokter yang merawat hidupku, memelihara hidupku, Engkau Tuhan penolongku. Tuhan akan nyatakan mujizat itu ketika hidup kita berkenan di hadapannya. Carilah Tuhan, dan tinggalkanlah rancangan kita. Karena rancangan kita, bagaimanapun indahnya rancangan kita, sistem yang sudah kita atur, tetap rencana Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan itu yang jadi. Haleluya. Baik saudara yang kasih, inilah renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan siang hari ini. Biarlah kita diberkati Tuhan, bahkan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan.